Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Shana di channel Kebahagiaan Sejati. Apakah Anda pernah merasa kecewa? Dan mengapa hal itu dapat terjadi? Dalam beberapa kesempatan, itu bisa dilatar belakangi oleh karena kita terlalu berharap. Sehingga ketika harapan kita tidak terwujud, maka kita pun menjadi kecewa. Sehingga beberapa orang tidak berani lagi untuk berharap. Dengan alasan utama adalah karena takut dikecewakan. Nah, saudara-saudara, pada kesempatan ini kita akan melihat pada satu pengharapan yang tidak mengecewakan. Seperti yang tertulis di dalam Alkitab, di dalam kitab Amsal, pasalnya yang ke-23 ayat 18. Kitab Amsal pasal 23 ayat 18, di sana dikatakan seperti ini. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Tetapi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sehubungan dengan pengharapan yang dapat dipercaya ini. Kadang kita berpikir bahwa kita dapat menggantungkan harapan kita kepada seseorang, terlebih itu kepada orang yang penting, orang penting atau orang besar yang dapat memenuhi harapan kita. Mungkin dalam pekerjaan atau saat kita membutuhkan bantuan mereka. Namun, satu hal kadang kita lupa adalah setiap orang, termasuk orang-orang yang kita harapkan itu, ada keterbatasan juga. Sehingga yang kita harapkan hanyalah janji dan bukan bukti seperti yang kita harapkan. Oleh karena itu, saudara-saudara, firman Tuhan katakan di dalam buku Mazmur pasal 118 ayat 8, buku Mazmur pasal 118 ayat 8, di sana dituliskan seperti ini. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Bila kita berlindung kepada Tuhan, itu berarti kita berlindung kepada Allah yang tidak terbatas. Karena Allah kita adalah Allah yang maha kuasa dan maha kasih. Di lain kesempatan, saudara-saudara, seringkali kita bisa saja tergoda untuk menyandarkan harapan kita kepada diri kita sendiri. Biasanya karena kita sangat percaya diri untuk bisa melakukan sesuatu hal sampai berhasil. Namun seringkali malah sebaliknya yang terjadi. Kita ternyata tidak mampu dan akhirnya gagal. Dan pada akhirnya kita kecewa pada diri kita sendiri. Karena berharap kepada diri sendiri itu artinya kita juga siap dengan resiko besar. Nah, saudara, dua tumpuan harapan yang salah tadi itu bisa berakibat pada kekecewaan dan berakhir dengan hilang harapan. Semakin besar kita menggantungkan harapan kita kepada orang lain dan juga kepada diri kita sendiri, maka kemungkinan besar kita akan kecewa
karena tujuan pengharapan kita tidaklah tepat. Pilihan ketiga untuk menyandarkan harapan kita, dan ini adalah pilihan yang tepat, yaitu berharap hanya kepada Tuhan. Mungkin saja ada yang mengatakan bahwa Tuhan tidak menjawab doa saya. Itu artinya, saudara-saudara, kita belum berharap dan berserah total kepada Tuhan. Di dalam buku Roma pasal 12 ayatnya yang ke-12, di sana dituliskan, bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekun di dalam doa. Itu artinya kita bukan hanya dimintakan untuk sekedar berharap pada Tuhan, tetapi juga kita dimintakan untuk sabar dan bertekun di dalam doa. Yeremia pasal 29 ayat 11 memberikan kepastian kepada kita mengenai Allah kita, karena Ia sendiri mengatakan di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11, Allah sendiri mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara-saudara, berharaplah hanya kepada Tuhan, karena Dia menyediakan rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan dan bukan kekecewaan. Sehingga pada akhirnya kita dapat mengatakan seperti di dalam buku Mazmur pasal 62 ayat 5, hanya pada Allah saja aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Tuhan memberkati saudara.